Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masrukan dan teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan instrumen non-tes. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Safana Aulia Faza dengan NIM 4101, 419129, dan teman saya, Zurohman Angga Wicaksana, dengan NIM 4101, 419132. Langsung saja, sebelum kita membahas mengenai definisi pengembangan instrumen non-tes, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pentingnya penilaian non-tes. Perlu kita ketahui bahwa penilaian yang berbasis kurikulum 2013 menuntut penilaian berbasis kompetensi yang meliputi ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan. Untuk ranah pengetahuan sendiri itu diukur menggunakan instrumen berbasis tes. Kemudian untuk penilaian berbentuk non-tes ini berperan strategis ukur kemampuan peserta didik dalam dua ranah, yaitu ranah sikap atau afektif dan ranah psikomotorik atau ranah keterampilan. Pertama yaitu ranah sikap atau afektif, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, dan emosi. Dan yang kedua yaitu ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Nah, itu menurut De Geng dalam Magdalena et al. Tahun 2020. Next. Definisi instrumen non-tes. Penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dan tugas real dalam proses pembelajaran. Penilaian ini itu bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik dari ranah sikap dan ranah keterampilan. Kemudian, instrumen merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Pengertian ini menurut Gaul et al. Tahun 2017. Nah, untuk instrumen atau teknik non-tes itu adalah alat penilaian yang biasanya dipergunakan untuk mendapat informasi tertentu tentang keadaan peserta tes dengan tidak menggunakan tes. Nah, akibatnya hasil penilaian peserta didik itu tidak dapat dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah. Sebagaimana tes. Nah, instrumen non-tes ini diujikan itu tanpa menguji, yaitu dengan cara mengangkat panduan observasi dan panduan wawancara. Ini adalah langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes. Yaitu ada 10. Yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Yang kedua, menulis instrumen. Yang ketiga, menulis skala instrumen. Yang keempat, menentukan sistem penskoran. Yang kelima, menelaah instrumen. Yang keenam, merakit instrumen. Yang ketujuh, melakukan uji coba. Yang kedelapan, menganalisis instrumen. Yang kesembilan, perbaikan instrumen dan pengukuran. Dan yang ke-10 yaitu menafsirkan hasil pengukuran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menentukan spesifikasi instrumen. Nah, dalam menyusun spesifikasi instrumen ini terdapat 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama menentukan tujuan pengukuran, kedua menyusun kisi-kisi instrumen, yang ketiga memilih bentuk dan format instrumen, dan yang keempat yaitu menentukan panjang instrumen. Nah, kemudian dalam menentukan tujuan instrumen dalam ranah afektif itu dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama instrumen minat. Instrumen minat ini untuk memperoleh informasi tentang minat siswa terhadap mata pelajaran. Yang kedua yaitu instrumen sikap. Instrumen sikap ini bertujuan untuk mengetahui sikap siswa terhadap objek, yaitu kegiatan sekolah, guru, dan lain-lain.
Dan yang ketiga yaitu instrumen konsep. Instrumen konsep ini bertujuan untuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang instrumen nilai, instrumen nilai ini bertujuan untuk dan keyakinan individu. Dan yang terakhir yaitu instrumen moral yang bertujuan untuk mengungkap moral. Kemudian kisi-kisi non-tes, instrumen non-tes ada 4. Yang pertama yaitu dimensi. Dimensi adalah tema objek atau hal-hal pokok yang menjadi pusat tinjauan teori. Nah, syarat dimensi secara umum itu didapatkan pada suatu kelompok benda atau manusia, memberikan data sensorik yang dapat ditangkap oleh indera manusia, dapat dirumuskan dengan jelas, memiliki nilai variasi, dan dapat memberikan respon yang mirip pada berbagai pengamat yang berbeda. Yang kedua yaitu indikator. Indikator adalah uraian atau rincian dimensi yang akan diukur. Kemudian yang ketiga ada jumlah butir soal per indikator, dan yang keempat yaitu nomor butir soal. Next. Langkah yang kedua yaitu menulis instrumen. Kaidah yang perlu diperhatikan dalam menyusun butir instrumen diantaranya adalah yang pertama, hindari kalimat yang mengandung banyak interpretasi. Yang kedua, rumusan pertanyaan atau pernyataan itu singkat, jelas, dan padat. Kemudian yang ketiga, satu pernyataan hanya mengandung satu pikiran yang lengkap. Kemudian yang keempat, pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana. Dan yang terakhir yaitu hindari penggunaan kalimat selalu, tidak pernah, semua, dan sejenisnya. Next. Langkah yang ketiga yaitu menulis skala instrumen. Langkah-langkah dalam pengembangan skala yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek sikap yang akan dikembangkan skalanya. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen. Yang ketiga yaitu menulis butir pertanyaan, dan yang terakhir yaitu melengkapi butir pertanyaan dengan skala sikap. Next. Untuk langkah yang keempat yaitu menentukan sistem penskoran. Dalam sistem penskoran ini yang digunakan tergantung pada skala yang digunakan. Misalnya, apabila digunakan skala Thurston, maka skor tertinggi tiap butir adalah 7, dan yang terendah yaitu 1. Ataupun pada skala Likert, dapat dengan 5 pilihan dengan skor terendah 1 untuk STS atau sangat tidak setuju. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Angga. Silahkan. Ya, untuk langkah kelima yaitu menelaah instrumen. Kegiatan pada langkah ini adalah meneliti tentang 1. Kesesuaian antara butir pertanyaan atau pernyataan dengan indikator. 2. Kekomunikatifan bahasa yang digunakan. 3. Kebenaran dari tata bahasa yang digunakan. 4. Ada tidaknya bias pada pertanyaan atau pernyataan. 5. Kemenarikan format instrumen. Dan yang terakhir, kecukupan butir instrumen sehingga tidak membosankan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pakar yang ahli dalam bidang pengukuran. Selain itu, kegiatan telaah juga dapat dilakukan oleh teman sejati atau peer review. Hasil telaah digunakan untuk memperbaiki instrumen yang berkaitan akan konstruksi, baik dalam kalimat yang digunakan, waktu yang diperlukan, cara pengisian, dan lain sebagainya. Langkah yang keenam ialah merakit instrumen. Setelah instrumen diperbaiki, selanjutnya dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, urutan pernyataan dan pertanyaan, format yang harus menarik, urutan pernyataan sesuai dengan aspek yang akan diukur. Langkah yang ketujuh ialah melakukan uji coba. Setelah dirakit, instrumen diuji cobakan. Sampel uji coba dipilih yang karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Uji coba yang dilakukan kepada sampel bertujuan untuk mengetahui karakteristik instrumen yang karakteristik tersebut
yang diutamakan akan validitas, reliabilitas, dan daya pembeda instrumen yang telah dibuat. Ukuran sampel bisa berasal dari satu sekolah atau lebih. Pada saat uji coba, perlu dicatat akan saran-saran dari responden atau sampel atas kejelasan pedoman pengisian instrumen, kejelasan kalimat, waktu yang digunakan, dan lain sebagainya. Langkah yang ke-8 ialah menganalisis instrumen. Analisis hasil coba meliputi variasi jawaban tiap butir pernyataan atau pertanyaan. Semakin besar variasi jawaban tiap butir, maka akan semakin baik instrumen yang dikembangkan. Jika variasi nilai suatu butir sangat kecil, berarti butir tersebut bukan variabel yang baik. Serta jika jawaban semua respon sama, misal dalam skala Likert dengan 4 pilihan, namun hanya ada skor 2 semua, maka instrumen tersebut tergolong tidak baik. Langkah yang ke-9 ialah melaksanakan perbaikan instrumen dan pengukuran. Perbaikan instrumen dilakukan kembali dengan melakukan perbaikan terhadap butir instrumen yang tidak baik setelah melalui uji validasi dan reliabilitas. Selain itu, perbaikan dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang tidak baik berdasarkan hasil uji coba dan saran masukan dari responden atau sampel. Kemudian, langkah pelaksanaan pengukuran sebaiknya dilakukan pada saat koresponden dalam keadaan prima atau tidak lelah. Lalu ruangan untuk pelaksanaan pengukuran harus representatif, baik kondisi ruang, tempat duduk, ataupun sebagainya. Diusahakan responden tidak saling bertanya ketika pengukuran dilaksanakan. Pengisian instrumen dilakukan dengan penjelasan tujuan pengisian, manfaat bagi responden, dan pedoman pengisian instrumen. Lalu langkah yang terakhir ialah menafsirkan hasil pengukuran. Hasil pengukuran berupa skor atau angka. Menafsirkan hasil pengukuran disebut dengan penilaian. Untuk menafsirkan hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria. Kriteria yang digunakan tergantung pada skala dan jumlah butir yang digunakan. Skor yang diperoleh kemudian akan dicari rata-rata dan simpangan baku, yang kemudian akan digunakan untuk menafsirkan pada ranah afektif dari setiap siswa dan kelas terhadap suatu objek. Hasil tafsiran tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh guru guna memperbaiki kegiatan belajar mengajar, seperti perbaikan metode pembelajaran, penggunaan alat peraga, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes, kita perlu tahu apa saja sih yang menentukan kualitas instrumen non-tes. Seperti yang kita ketahui, bahwa instrumen non-tes yang dikembangkan hendaknya memenuhi kriteria kualitas instrumen, yaitu ada 3. Yang pertama ialah reliabilitas, yang ditentukan dari besarnya koefisien korelasi dengan menggunakan berbagai rumus. Dapat menggunakan rumus korelasi product moment, Sperman-Brown, alpha, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, validitas, yang dapat dilihat dari validitas isi dan konstruksi teori yang mendasarinya. Lalu, yang ketiga, daya pembeda, yang merupakan indikator keselarasan atau konsistensi yang dapat ditentukan dari skor interval dan korelasi produk momen person. Karena instrumen non-tes tidak menilai benar tidaknya jawaban responden, maka kita tidak perlu mengukur tingkat kesukaran soal seperti pada instrumen berbasis tes. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.